sehingga kita bisa bangun. Karena itu ketika bangun tidur kita wajib bersyukur dengan mengucapkan doa. Itu doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Donga mboten bau. Nek kelingan. Donga mboten sing kelingan. Kita akeh sing lali. Kalau banyak yang lupa maka ini diingatkan kembali, kita syukuri. Sebab apa? Kalau seandainya tadi roh kita tidak dilepas dari genggaman Allah, maka doanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang loro dilepas alhamdulillah, kalau tidak dilepas inna lillahi. Di kita itu kan hanya menunggu itu, memulai aktivitas dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, pada akhirnya tetangga kita mengucapkan inna lillahi. Itulah kehidupan manusia. Baik. Fa'idha nufiqa fis-sur, sangkakala dibangkitkan dari itu. Wala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun. Orang tua tidak mencari anaknya, anak tidak mencari orang tua, apalagi mencari tetangga. Dengan anak saja terputus. Kenapa? Karena manusia disibukkan untuk memikirkan nasibnya masing-masing. Memikirkan nasibnya masing-masing. Apakah nasibnya itu nanti menjadi orang yang beruntung? Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, ya kembali di surat Al-Mu'minun dari ayat yang pertama. Masih ingat? Qad aflahal mu'minun. Kalimat takkid yang diulang 2 kali di awal ayat surat Al-Mu'minun. Qad itu artinya sungguh. Falaha itu beruntung, aflaha itu artinya lebih beruntung. Jadi itu menekankan bahwa ayat-ayat yang akan diterangkan itu sangat penting. Maka qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang yang paling beruntung itu adalah orang-orang yang khusyuk sholatnya. Gimana sholat yang khusyuk? Salat itu adalah mi'rajnya manusia kepada Allah. Artinya apa? Naiknya kesadaran tertinggi yang ada di dalam diri manusia itu untuk apa? Kebutuhannya berjumpa dengan Allah. Mi'raj itu. Maka kalau di Mi'raj itu, di Mi'raj Isra Mi'raj itu di surat An-Najm ayat 13-14 itu, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh inda sidratil muntaha. Nah, ini sering kali diterjemahkan bahwa Rasulullah Mi'raj itu sampai sidratul muntaha atau sampai langit ketujuh. Pada arti bahasanya sidrah itu artinya sadar, muntaha itu tertinggi. Jadi Mi'raj itu artinya sidratil muntaha itu kesadaran tertinggi. Maka orang itu kalau sholatnya khusyuk, kalau mereka itu melakukannya dengan penuh kesadaran. Rain untuk sholat kok nganggo ngantuk, ono ora mau sing sholat nganggo angop. Dicampur angop ada. Nah itu orang angop itu kan tidak berada dalam kesadaran yang paling tinggi.
Maka kalau Mi'raj itu orang itu penuh dengan kesadaran yang tertinggi. Kesadaran tertinggi itu apa? Manusia itu ingat semuanya. Sampai jarum yang jatuh, peniti yang hilang, itu pas sholat kelingan. Benar? Apalagi kunci sepeda motor lagi semalam dan ketemu, tahu-tahu Allahu Akbar. Masya Allah, kunciku tak taruh di atas kulkas. Penuh kesadaran. Baik. Maka di ayat di kalimat itu fala ansaba bainahum. Jadi ketika manusia itu atau ketika fa'idha nufiqa fis-sur, sangka kala sudah ditiup yang kedua, fala ansaba bainahum, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Kenapa? Karena masing diri sendiri. Nasab tidak berguna pada hari itu, dan orang tua tidak menangisi anaknya, tidak pula menoleh kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga di dalam surat Ma'arij ayat yang 10 dan ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum, wala yas'alu hamimun hamima. Pada waktu itu, dan tidak ada seorang teman akrab pun yang menanyakan temannya. Mumpung masih kita beri kesempatan oleh Allah untuk menanyakan temannya, ditanya. Kalau teman biasanya jamaah bersama, sering duduknya berdampingan, kok 3 hari tidak kelihatan, ditanya. Jangan-jangan sakit atau mungkin lupa. Mumpung masih diberi kesempatan, tapi nanti kalau sudah ditiup sangkakala itu, manusia sudah, karena disibukkan dengan kesibukannya sendiri, maka tidak ada seorang teman akrab pun yang menanyakan temannya. Besok kalau sudah ditiup sangkakala kedua, ya orang yang mikir piye nasibe Pak Sukma, itu tidak ada. Pak Ade itu tidak ada yang mikirkan itu. Pak Ade walaupun sekarang duduknya itu berdampingan dengan anaknya, besok diputus. Sudah tidak memikirkan anaknya lagi. Persiapan kulo syuting. Dan tidak ada yang memikirkan. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum, sedangkan mereka itu saling melihat. Mung deleng ketok, tapi tidak sempat untuk menanyakan. Deleng ketok kaduan. Wong tinggal kayak hari ini aku ketok kenal. Tapi karena beban tanggung jawab yang dipikul setiap pribadi, maka tidak sempat untuk memikirkan temannya, tidak sempat untuk memikirkan tetangganya. Artinya apa? Seseorang tidak bertanya kepada kerabatnya, sedangkan ia melihatnya, sekalipun ia menanggung dosa-dosa yang tidak kuat disanggahnya. Kenapa kok tidak mau itu? Lah itu tanggung jawab mikul dosanya itu loh. Dosanya juga, dosanya banyak itu. Tapi nanti dosa itu bisa dihapus oleh Allah. Itu nanti ada di dalam surat apa? Furqan. Nah, surat Furqan ayat 67 kalau tidak salah. Surat Furqan Iqra Mu'minun, terus surat Nur, kemudian surat Al-Furqan. Pira 60. 60 pira. Surat Al-Furqan. Langsung ketemu nih aku. 60.
kuat mikul dosanya. Ketemu? Ayat 60. Ya, ayat ke-69. Wong sing diukeh dosane tadi tidak sempat menengok tetangganya, temannya, keluarganya itu kenapa? Ini ayat 69. Ketemu ya? Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yani akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina. Man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, sing diukeh dosane tadi akan berat memikul tanggung jawab dosanya, sehingga lupa dengan anaknya, lupa dengan istrinya, lupa dengan kawannya. Illa man taba, kecuali orang yang tobat. Tobat itu syaratnya di ayat ini ada 3. Syaratnya orang tobat itu ada 3. Apa? Illa man taba wa amana, dia tobat diikuti dengan keimanan yang sempurna. Nah, dia tobat diikuti dengan keimanan, keyakinan yang mantap. Kemudian setelah itu apa? Wa amila amalan sholihah. Kemudian setelah tobat itu diikuti lagi dengan berbuat amal kebajikan. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, aku tobat, tapi tidak diikuti dengan keimanan yang mantap, yang yakin, sehingga tidak mau mengulangi lagi, tidak pula diikuti dengan melakukan Samiri. Makasih Mbak Tri. Siapa Isa Samiri? Isa Samiri itu ketika Musa alaihissalam berpesan kepada umatnya dan kepada Harun supaya jangan sekali-kali menyekutukan Allah, ternyata Isa Samiri inilah orang yang membuat patung anak sapi dibuat dari emas. Nipu orang-orang Israel karena ada lubang, dalamnya itu lubang, maka ketika ditiup angin ada suaranya. Dan zaman cilela atau jalanan yang ditiup itu banyak burung yang dari tanah. Nah itu seperti itu, kalau kena tiupan angin bunyi. Itu Dajjal itu ada yang mengatakan, ada sebagian ulama yang mengatakan Dajjal itu adalah nanti yang jadi Dajjal itu adalah Isa Samiri.